Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa KPK resmi menahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terkait dugaan suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di rutan KPK Jakarta. Untuk menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sulawesi Selatan, Kemendagri telah menunjuk Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai pelaksana tugas gubernur per hari ini 28 Februari 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Zevanya Sarah langsung dari rumah jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Zevanya, seperti apa roda pemerintahan di Sulawesi Selatan pasca ditahannya Gubernur Nurdin Abdullah? Ya, Sakia dan juga pemirsa, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri ini telah menunjuk Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai pelaksana tugas gubernur per hari ini tanggal 28 Februari 2021. Dan untuk lebih mengetahui jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selamat sore Pak Andi Sudirman Sulaiman. Sore Mbak. Ya, Pak Sudirman, ini bisa dijelaskan begitu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus hukum yang menjerat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan bagaimana nantinya Pak jalannya roda pemerintahan ke depan begitu di bawah naungan Bapak sebagai PLT Gubernur? Ya tentu Mbak, kita sangat shock ya, saya terutama karena saya masih kemarin bersama di pelantikan, banyak canda-canda kami bersama, dan kemudian beliau mengamanahkan saya untuk HUT ke Sinjai, dan kemudian pas saya di perjalanan ada berita dan sangat shock sekali, dan itu di luar dugaan semua kita karena adalah proses di vertikal. Tapi paling tidak bahwa semua orang memiliki sesuatu hal yang bisa kemudian kena kepada semua orang, dan itu aib, bisa saja orang semua memiliki aib, dan paling tidak bahwa kita bersama masyarakat Sulawesi Selatan, saya juga secara pribadi bersama keluarga mendoakan beliau, ya tentu mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada beliau dan seluruh keluarga. Itu yang utama, karena ini ujian berat sekali. Kami diuji dengan ini, dan saya juga termasuk adalah yang diuji sebagai PLT untuk ujian, dan ketika itu semua diuji dan kita tidak ada kecuali pertolongan yang di atas, tentu itu. Kemudian menjalankan roda pemerintahan, saya ditelepon Kemendagri pada hari ini, dan beliau dari Dirjen Otda menyampaikan bahwa secara undang-undang harus tetap berjalan pemerintahan. Dan saya pelaksana tugas untuk sementara selama berlangsung, tetapi kita tak mendoakan karena masih berproses ya. Dan ini hanya untuk mengisi kekosongan saja selama masa proses hukum itu. Ya, baik Pak. Lalu sebelumnya kan Bapak ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah sebelumnya Bapak ini mengetahui begitu dugaan kasus suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau seperti apa Pak? Tentu saya sebagai wakil gubernur adalah banyak sering turun-turun ke bawah tentang ke APIP. Terakhir saya mungkin sekitar 2 pekan lalu saya ke inspektorat untuk menyisir semua program-program strategis 2021, dan kemudian juga menekankan selalu ke biro. 2 pekan terakhir Coffee Morning selalu saya tekankan PBJ selalu harus menjadi. Tentu ini adalah shock juga karena adalah out of control kita, di mana adalah terjadi di luar daripada suatu mekanisme, dan tentu kita akan mengecek apakah prosedural di dalam adalah kemudian mengundang mekanisme di luar. Ini yang perlu kita cek ke dalam, tapi kami selalu rutin untuk melakukan tindak lanjut, kemudian bagaimana internal, tapi tentu kita akan ada celah-celah yang kemudian kita harus kemudian lebih baik lagi ke depan. Berarti dalam waktu dekat ini akan ada investigasi begitu ya Pak, untuk melihat celah-celah itu sehingga terjadi kesalahan atau human error seperti itu?
Iya, intinya kita tetap akan melakukan itu dan saya akan kita besok ada rapat coffee morning, tentu akan ada rapat khusus lagi lanjutan untuk proses evaluasi prosedural yang kita miliki dan tentu saya dari perusahaan asing dulunya dan tentu saya berharap bahwa bagaimana proses transparansi setiap tahapan yang terjadi di dalam adalah dilakukan secara kita berharap ada live streaming kemudian terjadi ketika proses-proses ini untuk menghindari adalah hal-hal kemudian bisa minimalisir lubang yang sama ketika itu adalah sesuatu hal yang jadi masalah ya. Baik, terakhir Pak, mungkin bisa jelaskan secara singkat pada umumnya seperti apa sih Pak penunjukan proyek begitu yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Kita tahu bahwa kita memiliki tagline masyarakat Sulsel bersih ya, dan bersama Bapak Gubernur saya sendiri sudah bersama Bapak Gubernur sudah selalu mencanangkan dan bahkan kita sudah melaksanakan MOU dengan Korgah pencegahan di KPK dan juga pihak kejaksaan. Kita selalu berkoordinasi dan kemudian selalu koordinasi dengan selalu ada probity audit dari kita lakukan, tapi semua bisa terjadi human error. Maka dari itu kita harus ke depan mungkin lebih jeli lagi di mana persoalan-persoalan. Tetapi persoalan di dalam kan semua ada aturan bahwa ketika itu di atas berapa ratus juta, kemudian dia harus dalam bentuk lelang, kemudian ketika di bawahnya adalah bisa penunjukan itu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan juga waktunya Pelaksana Tugas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dan demikianlah tadi pemirsa wawancara saya bersama PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, di mana tadi memang beliau menjelaskan bahwa ke depan ini akan dilakukan evaluasi begitu untuk melihat apa yang menjadi celah-celah sehingga terjadi human error dan terjadi dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sementara demikian, Sakia kembali ke Anda di studio. Baik, Zevanya Sarah, terima kasih atas laporan Anda.